Demo kemarin itu adalah demo yang paling aneh. Kenapa bilang? DPR yang dituntut, Jokowi yang dihujat. Ini namanya lari satu kamar ini. Cemana ya kalian demo itu? Kalau ibarat orang sakit mata, pergi dia ke klinik mata. Yang sakit matanya, yang diperiksa dengkulnya. Ada keluhan apa, Bu? Ini, Bu, kayaknya mataku ini kurang jelas melihat. Sebentar ya, Bu, ya. Diperiksa dulu dengkulnya. Sejak kapan saraf mata pindah ke dengkul? Makanya saraf orang itu yang demo kemarin itu udah lari itu semua itu. Enggak aja. Ingat itu ya, kalau mau kalian demo DPR, ya DPR lah hujat, jangan Jokowi. Kalau kalian demo presiden, kalian hujat Jokowi, itu baru nyambung. Ini nggak berlaku untuk demo yang seperti ini. Peribahasa yang mengatakan sekali mendayung 120 terlampaui, nggak masuk. Sekali mendayung udah satu pulau aja dulu lurus. Alah, bayaran ya. Berapa dana turun? Tom Lembo ngapain di situ? Ngapain dia? Aku tanya dulu sama kalian, ngapain? Pendana, donatur, sponsor. Coba, legalitas standingnya apa? Tendensinya apa? Sehingga seorang Tom Lembong itu melakukan orasi. Orasinya pun tahap apa aja. Kalian cek aja apa dibilangnya. Saya berdiri tidak mewakili sebuah organisasi, tidak mewakili partai. Ya, saya berdiri di sini mewakili istri saya. Mewakili anak-anak saya, mewakili mamanya mama saya, dan mewakili bapak-bapaknya saya. Kau mau orasi atau mau membacakan silsilah keluarga? Silsilah keluargamu kau baca di situ, urusannya apa sama kami? Sama kami, sama orang itu. Udahlah. Kalau misalnya sebagai pendana aja, nggak usah terlalu muncul ke permukaan, jadi ketahuan kan? Jadi bagi yang nggak tahu Tom Lembong ini, ya, ini adalah anaknya bapaknya. Maksudnya dia ini, ya, kemarin itu kalau tidak salah menjadi co-kapten timnas, ya, tim pemenangan Anies dan juga Muhaimin Iskandar, ya. Jadi bisa dikatakan ini barisan sakit hati juga. Karena apa? Biasa hasil pecatan. Sama kayak Refli Harun, generasi pecatan. Sakit hati dia. Jadi bagaimana caranya untuk membalaskan dendam? Itulah visi misinya di situ. Ya kan? Ya untung-untung dapat posisi kan begitu. Aduh. Tapi tahu enggak kalian? Inilah bukannya bilang apa? Ini yang menunjukkan bahwasanya Anies itu mentalnya mental gratisan. Percaya enggak kalian dia nggak punya duit? Dia itu mau kondo. Tahu kalian mau kondo? Modal konco doang. Kalian mau mengharapkan aku menghujat ya? Mengharapkan aku bicara kotor hanya untuk menghujat Anies? Oh, tidak bisa. Tidak akan kukotori mulutku ini hanya untuk demi seorang Anies, enggak. Mau kondo, modal konco doang. Ya kan? Maksudnya modalnya dia cuma modal dari konconya. Aduh, partai nggak punya, uangnya nggak punya. Jadi apa sekarang kerjamu? Apa yang kau mau, Nis? Merapat-rapat lagi kau cari perhatian kau sama PDIP. Satu-satunya orang PDIP yang hatinya melekat samamu cuma satu, Masinton Pasaribu. Yang lainnya enggak. Enggak ada. Itu pun karena ada isu murahan yang mengatakan bahwasanya akan diusung adalah animasi Anies Masinton. Itu adalah hal yang mustahil.
Coba lihat yang lainnya. Ganjar menolak, Ahok menolak, Jarot menolak. Siapa lagi? Deddy Sitorus juga menolak. Nggak ada kepastian untuk yang namanya Anies. Iya, yang lucunya tahu kalian, ya, yang lucunya itu Faisal Assegaf, ya, ada fotonya itu, apa namanya, videonya itu berdurasi berapa menit ya, kalau nggak salah 4 menit, ya. Jadi nanti ku tampilkan sama kalian, tenang aja, kalau udah bahas Faisal Assegaf ini 11-12 ini Amin Rais. Tahu nggak? Ya, poin-poinnya aja lah dulu ku sampaikan sama kalian. Poin pertama, ya, dia itu menyatakan bahwasannya mereka akan mendaftarkan Anies. Daftarkanlah kalau bisa, daftarkan. Sebentar dulu, udah diverifikasi belum itu partaimu itu? Apa? Verifikasi dulu, baru ngomong. Ini sosok mau mendaftarkan dia, sedangkan PDIP aja juga belum terlalu tertarik. Dan dia ini orang yang paling ange, ngerti kalian ange? Ini ange ini, gara-gara apa? Gara-gara si Anies itu dijegal, ya kan? Omongannya itu entah kemana-mana aja ngawur. Ya, dia katakan apa? Dia menyerukan kepada massa yang nggak tahu jumlahnya seberapa. Apa dia katakan itu, ya? Kalau misalnya saya bawa kalian ke kantornya PKB, siap katanya, siap. Kalau misalnya kami bawa kalian ke kantornya Nasdem, siap katanya. Kalau mau kami bawa kalian ke kantornya PKS, siap. Ku bilang sama kau Assegaf, kalau mau kau datangi kantor orang itu, jangan hari Minggu. Tutup. Jangan kayak kemarin anak-anak Abah. Datang itu pas jam-jam kantor gitu loh. Apa yang mesti dilakukan? Kalau Partai Negoro mengundang Bapak Ibu saudara-saudara pendukung perubahan datang ke kantor Nasdem, kalau datang ke kantor PKS mau datang atau tidak? Kalau datang ke kantor PKB mau datang atau tidak? Dengan cara itu kita tunjukkan kepada. Tapi sekarang begini, kok pede kali kau? Kalian tuh nggak ada apa-apanya. Ya, datang pun kalian contohnya kan, maju kalian, masuk kalian ke gerbangnya itu kan, kalian bilang sama security-nya itu, masuk ke kantor Nasdem ya kan, bilang dulu sama pengurus yang ada di dalam, sama orang kantor ya Pak security, kami mau, kami mau jumpa kan. Dari mana Pak? Dari Partai Negoro. Partai apa itu? Sekelas security pun juga gak tahu. Sebentar dulu ya Pak, saya lihat dulu di listamu katanya. Oh nggak ada sini Partai Negoro Pak. Lalu kau bilang lah, iya Pak, memang kami belum terverifikasi Pak, tapi minta tolong lah Pak, mohonlah dulu. Habis itu, ya kan, nggak mau menjumpai orang Nasdem, pergi ke kantor PKB, iya kan? Dilihatnya lah ada security di situ. Pak, numpang tanya Pak, pengurus partai ada Pak? Oh nggak ada Pak. Kenapa Pak? Loh kenapa nggak ada? Ini kan jam kerja Pak, katanya gitu kan. Ya memang jam kerja Pak, ini kan jam 12 Pak, masih makan siang. Iya kan? Enggak Pak, kita mau ngomong dulu Pak sama Bapak Muhammad ya, apa sama pengurus yang ada di dalam Pak. Kami ingin menyampaikan aspirasi, katanya gitu kan. Bapak dari partai mana? Kata security kan. Partai Negoro Pak, negara partai negara gotong royong. Nomor berapa itu kemarin pemilu Pak? Belum ada nomor sih Pak, baru dibentuk. PKS juga gitu. Ya kan, datang contohnya orang ini di hari kerja, minta tolong dulu Pak, mau jumpa dulu sama pimpinan PKS katanya. Pimpinan yang mana? Pimpinan itu loh Pak, pimpinan Bapak Presiden. Oh, yang sekarang udah masuk kimia. Lagi sibuk orang itu Pak, lagi rapat sama Kim. Kalian siapa? Nggak dianggap kalian. Yang menganggap kau itu sebagai manusia itu cuma pengikutmu aja. Istrimu, anak-anakmu, keluargamu, sama orang itu di dalam video itu. Apa urusannya sama PKS, sama Nasdem, sama PKB, sakit hati kalian? Apa urusannya sama orang itu? Suka-suka orang itulah. Makanya kau kalau bikin partai kau langsung besar, banyak uangnya.
Ini partai semprit, mau bikin pula kerusuhan, nggak tahu diri kau. Minum dulu aku. Yang lucu lagi, ya. Yang lucu lagi, apa dia katakan? Ya, kita harus melawan. Bahwasanya sudah terang benderang penguasa ini memberikan karpet merah kepada anaknya yang merupakan ketua umum dari partai yang nggak laku. Bah, kau bilang PSI nggak laku, ya kau? Kalau itu masih mending nggak laku, kau nggak bisa dijual. Separuh masak masih, iya kan? Orang itu nggak laku karena apa? Paham ya? Karena partainya terlalu mahal. Makanya nggak laku, nggak murah-murah itu. Nah partaimu gimana? Udah masak, separuh masak, sempurnakan dulu masaknya. Kau bilang partai orang nggak laku. PSI itu seluruh Indonesia masih tahu yang namanya PSI. Ketua umumnya Kaisang, ya kan? Lambangnya lambang mawar merah. Lah kau sok-sokan nggak laku partainya kau bilang. Hama wereng. Orang-orang kayak gini yang berusaha untuk memecah belah, berusaha merusak, itu namanya hama, ya. Tapi ada yang lucu, ya, ada yang lucu. Ya, mereka mengatakan ini siapa ini? Siapa namanya ini? Syarif Faisal Assegaf katanya, ya. Saya sudah mengantongi, ya. Saya tahu Bapak Prabowo, saya tahu Bapak Surya Paloh, saya tahu juga yang namanya Bapak Muhammad Iskandar. Mereka bukan orang-orang pembohong, tapi ada pihak-pihak yang memaksakan mereka, mengintimidasi mereka supaya mereka bisa menjegal Anies. Saya sudah kantongi namanya, inisialnya DJA kalau nggak salah, katanya gitu kan. DAJ katanya. Bapak Presiden PKS, Bapak Surya Paloh, Muhaimin Iskandar, mereka bukan pribadi-pribadi yang pembohong dan pengkhianat. Ada manuver 2-3 orang berinisial D, berinisial A, berinisial J melakukan konspirasi busuk untuk meneror 3 partai, untuk membuat Anies dicegal agar tidak masuk dalam pentas pilkada. Nggak usah sosok pakai inisial lah, langsung aja bilang gitu loh. Denny Cagur. Andre Taulani. Siapa lagi? J Jarwo Kuat. Jadi yang 3 itu yang mengintimidasi Bapak Prabowo. Serius kau? Denny Cagur mengintimidasi Bapak Prabowo? Nggak mimpi kau? Ya udahlah, aku pun tahu itu orang-orang yang kau maksud itu, tahu. Nggak usah kau bikin inisial. Dalam hati pun kau ucapkan, tahunya aku tuh. Tahu nggak kalian yang lebih lucu lagi, ya? Itu waktu kemarin demo malam-malam itu, Masinton, Artiera Dahlan, Putra Nababan, sama siapa namanya itu, Adian Napitupulu, itu kan mereka keliling, ya kan? Mereka itu menyambangi kantor-kantor polisi. Mana tahu ada pelajar yang mau ditahan polisi supaya dibebaskan, ya kan begitu. Nah, ya, jadi waktu itu kalau nggak salah, ya, itu Masinton itu menjumpai massa, ya, menjumpai mahasiswa, katakan, kami perjuangkan. Tenang saja kalian adik-adik, ya, kami akan perjuangkan. Teman-teman, kami akan perjuangkan. Kami ini semuanya ini satu fraksi ini, kami akan perjuangkan. Datanglah mahasiswa. Kami nggak perlu satu fraksi. Kami nggak perlu orang PD Perjuangan ke sini. Yang kami perlukan itu balik datang ke sini. Nggak dianggap, bah. Nggak dianggap. Dibatalkan. Oke, duduk dulu. Pimpinan keluar dan ketua baliknya keluar yang menyatakan untuk melakukan penolakan terhadap ini. Kalau atas nama fraksi tidak ada artinya buat kami. Kami akan tetap memperjuangkan ini semua tanpa ada embel-embel partai politik. Oke, setuju. Jangan lupa teman-teman, lahirnya Jokowi kali ini juga karena PDIP. Semangat teman-teman. Sabit dari UNJ. Intinya pertemuan kita antara mahasiswa dengan pihak DPR,
Kita tidak ingin menjadi ajang caper salah satu pihak, betul teman-teman? Kita ingin yang hadir menemui kita adalah orang-orang yang punya kompetensi untuk membatalkan segala putusan yang sudah merugikan rakyat, betul? Yang fakta yang kedua, PDI Perjuangan punya ketua umum DPR RI mana? Mana jaminannya ketua DPR RI? Dan yang kedua, ini bukan acara hearing PDIP. Betul. Untuk pastikan, ini bukan acara hearing PDIP, sepakat. Dan tahu keesokan harinya Arteria Dahlan ya itu mengatakan apa? Ya, bahwasanya Bapak Prabowo itu orang baik. Ya. Siang hari bisa-bisanya pagar DPR diceretelin, nggak ada yang menghambat. Coba zaman dulu Pak, digebuk Pak. Sorenya mahasiswa masuk, dibiarkan saja. Kalau ada gesekan dikit, saya bilang sama Pak Kapolda, ini kasihan ini Kapoldanya. Di satu pihak dia harus humanis, di pihak lain dia harus amankan ini, objek vital negara. Kerja keras. Kesimpulannya apa Pak? Ini saya bicara apa adanya nih, saya sampaikan juga ke banyak teman-teman. Ya. Ini, mohon maaf ini, kalau nggak ada Pak Prabowo, nggak bisa kejadian Pak. Kesimpulannya apa? Ya. Orang yang kita anggap otoriter, totaliter, tiran, militeristik, tapi kalau kita kasih kesempatan untuk berbuat baik, bisa. Nggak ada Pak sejarahnya gedung DPR digoyang-goyang, dibiarin aja. Nggak ada. Nggak ada sejarahnya nih Habibur Rahman, pagar hidupnya Pak. Bisa diem kalau nggak ada perintah. Saya bilang mahasiswa, iya kalian hebat, kalian membantu kami, tapi kalian juga harus kasih ruang sedikit bahwa pemerintahan baru yang akan berkuasa punya niatan baik untuk kalian. Ingat Bapak Prabowo belum dilantik. Dia itu presiden terpilih. Segala keputusannya itu masih keputusan Jokowi. Yang baik itu Jokowi. Kalau Bapak Prabowo udah kena libat itu semua. Jadi nggak ngerti aku masalah apa namanya maksud tujuan dari kata-kata kawan ini. Yang pertama mungkin dia pengen ngincar kursi menteri. Di BBI-nya lah sama Bapak Prabowo kan carmuk cari muka. Baru yang kedua memang betul-betul dia sadar, ya kan? Yang ketiga, ini adalah bentuk keputusasaan dan kepasrahan. Karena apa? Kita udah tahu kawan ini kan nggak terpilih. 2004, 2024, 2029 kan nggak terpilih. Ya mana tahu dia dengan mengucapkan seperti itu, maka perhatian dari Gerindra juga terpusat kepadanya. Nggak tahu kita. Apalagi mungkin dia ngincer apa itu namanya wamen kumham. Kita nggak tahu motivasi orang, ya kan? Padahal teman-temannya garang kali, tiba giliran dia lembek kali. Aduh, udahlah, janganlah jadi bunglon, ya kan? Cukuplah. Kalau yang berpolitik ininya, jujur aja lah, ya. Memang sekarang A, besok bisa B. Sekarang C, besok bisa D, ya kan? Tapi jangan dibohongi lah rakyat. Ini enggak, ya kan? Kalian berbicara tentang perjuangan-perjuangan, tapi kalian bonceng juga Anies Baswedan. Sekarang yang kalian perjuangkan itu siapa sih? Yang kalian perjuangkan itu suara rakyat atau suara Anies Baswedan? Anies Baswedan ngapain kalian perjuangkan lagi? Udah ku bilang itu mentalnya itu mental gratisan itu. Perhatikanlah, dia akan berbagai macam cara bagaimana caranya supaya PDIP mau mendukung dia, apapun dilakukan, serius. Tapi dengarkan ini Anies Baswedan, ya cukuplah sampai di sini. Selamat tinggal. Perhatikan kalian lah, kalau sempat nanti misalnya Ibu Megawati mengumumkan yang namanya Ahok, atau selain Ahok yang penting kader sendiri, bukan Anies Baswedan, perhatikan kan, ku bilang sama kalian, akan ada demo sekali lagi. Ini Anies ini kan biar tahu kalian, ini kan bisa dinobatkan ini, ya, menjadi bapak demo seluruh Indonesia. Karena apa? Di mana ada Anies, di situ ada demo.
Coba lihat kalian 2017 mencalonkan diri jadi gubernur demo. 2024 mencalonkan diri jadi presiden demo lagi. Ini nyagup lagi dia demo lagi. Dan tahu ndak kalian ya kenapa ku katakan ya ini PDIP hati-hati nih ya, hati-hati ku bilang. Karena demo yang kemarin itu ya jujur saja udah ada yang nompang, udah ada yang minta bonceng. Siapa namanya kalau bukan Anies? Dengar kalian video ini. Baru tadi langsung saya telepon Pak Anies. Pak Anies menang, maju, serius, iya, sudah maju. Jadi langsung akan langsung diusung Pak. langsung Ya akan belum ketemu. Kita yang bilang Pak Anies menang, Partai Buruh gugatannya maju. Serius Bang Iqbal? Iya. Nah dijelaskan tadi oleh tim hukum kami 7,5%. Rasanya andaikan PDIP memajukan Pak Anies, ya kami berharap Pak Anies Rano Karno. Di kalangan buruh itu Pak Anies Rano Karno kuat. Ya, kami berharap PDIP mendengar suara. Jangan PDIP dan udah mentang-mentang begini ntar dia jalan sendiri lagi. Jangan. Kami melalui teman-teman media mengharapkan PDIP tetap konsisten membangun demokrasi. Enggak gampang. Oh enggak, kita nggak belum komunikasi dengan partai manapun. Dengan Pak Anies kami sudah komunikasi. Kami hanya bilang Pak Anies demi demokrasi maju. Beliau menyatakan siap maju. Tentu kita berharap PDIP karena yang paling besar PDIP. Mudah-mudahan Partai Buruh diajak, Hanura diajak, Partai Umat diajak, PKN diajak, lebih dari cukup. Anies menang. Oke, Partai Buruh tetap nggak ya? Partai Buruh tetap. Kenapa? Partai Buruh tetap lanjut. Lanjut dong. Lanjut itu. Cuma kita ngadakan GR. Udah dengar kan? Partai Buruh itu dipakai Anies untuk membonceng. Ya, itu kemarin itu demo itu untuk membela Anies, bukan membela hak-hak rakyat. Untuk membela Anies, golnya cuma Anies. Cuman mereka kena perangkap, perhatikan aja lah ya. Tidak akan bisa itu didukung itu. Siapa lagi? Mau kemana lagi dia? Mau dukung itu katanya itu. Kita akan bersama-sama dengan Partai Buruh. Bersama-sama dengan Partai Hanura. Bersama-sama dengan Partai Umat. Sebentar dulu, kalau Partai Umat jangan kalian ganggu ya. Konsentrasi mereka hanya untuk menggagalkan IKN. Nggak nyampe jangkauan mereka ke situ. Jangan kalian ganggu dulu. Partai Umat itu sedang apa namanya? Sedang konsentrasi bagaimana caranya menggagalkan IKN, itu aja. Perhatikan aja postingannya. Udah, ya, udah. Tapi tunggu dulu, Partai Umat, Hanura, Partai Umat, Partai Buruh, Negoro masuk nggak? Enggak, Negoro nggak masuk. Yang tiga ini cukup rupanya suara. Mana cukup, ya kan? Gak bisa. Ingat ku bilang sama kalian ya, nasibnya Anies Baswedan tergantung kepada Ibu Megawati. Dan aku sampaikan sama kalian ya, walaupun saat ini kami sedang berseberangan dengan Ibu Megawati, aku akan pastikan Ibu Megawati tidak akan mengambil yang namanya Anies. Dia tahu siapa harus dipilih. Dia tahu siapa yang terbaik. Kalau bicara Edi Rahmayadi, yang lalu biarlah berlalu. Ya kan? Tapi untuk Jakarta, I'm sorry to say, ya harus Ahok. Lo Bung Barbella kau lagi mempromosikan Ahok daripada Anies. Aku bukan sedang mempromosikan, bukan. Aku lagi nyari lawan yang imbang melawan RK. Itu aja. Anies, udah ku bilang mental gratisan, mental pengkhianat, ya kan? Apalagi omong besar, nggak mau kerja, pemalas, nggak punya uang, nggak punya partai. Anak-anaknya udah banyak yang durhaka. Kalian kira anak-anak apa itu kemarin itu, yang apa itu, yang demo itu? Mana? Mahasiswa itu sebagian gadungan.
Mahasiswa memang, walaupun sebagiannya gadungan itu, ya kan? Kalau anak abah udah bisa dihitung jari sekarang, alah. Udahlah, ya tahu sama tahu lah kita, ya kan? Nggak usah terlalu bangga lah, nggak usah terlalu naik telinga kalian itu. Anak-anak abah, pokoknya 5 tahun ini libur dulu kalian. Libur dulu kan, libur panjang dulu kan, libur panjang. Cuti dulu kalian, cuti. Gerah kami ngeliat kalian. Gini, ku bilang sama kalian ya, Bapak Prabowo Subianto sama Bapak Joko Widodo, itu mereka itu sedang memikirkan bagaimana caranya, bagaimana melakukan percepatan terhadap pembangunan ekonomi di bangsa Indonesia. Siapa, ya, kira-kira siapa yang menghambat jalannya progres ini, jalannya percepatan ini, itu mereka akan geser itu. Pukul ke kiri, pukul ke kanan. Iya, mereka akan sisihkan itu sampah-sampah dan kotoran-kotoran. Karena apa? Kalau nggak kayak gitu, bangsa ini susah majunya. Gitu. Makanya aku bilang sama kau Anies, libur panjang lah dulu, kau bisa 5 tahun, bisa 10 tahun, ya, bisa juga 15 tahun, bisa 20 tahun, ya. Contoh, Bapak Prabowo nanti, ya, tingkat kepuasan masyarakat contohnya, ya, dengan Bapak Prabowo itu bisa dikatakan di atas rata-rata. Otomatis dia nanti mencalonkan diri lagi kan? Mencalonkan diri lagi dia. Tambah lagi 5 periode. 5 tahun. Makin panjanglah waktumu nanti jadi 10 tahun kan? Setelah 10 tahun nanti, majulah nanti Gibran. Jadi capres. Setelah itu 5 tahun, tingkat kepuasan masyarakat juga makin lama makin tinggi. Tambah lagi 1 periode lagi. Berarti makin panjang waktu penantianmu 20 tahun. Setelah itu, ya 2 periode yang namanya Gibran. Majulah nanti adiknya si Kaisang. Ya kan? Maju adik Kaisang nanti, 1 periode tingkat kepuasan masyarakat bagus. Tambah lagi 1 periode lagi. Makin tambah lagi itu penantianmu jadi 30 tahun. Iya kan? Setelah itu Jan Etes. Masih sanggup kau nunggu? Masih kuat kau nunggunya? Masih kuat? Carilah kegiatanmu yang lain, udahlah. Tinggalkanlah yang berpolitik ini. Cendu kali. Udah uang nggak ada, partai nggak ada, apapun nggak ada. Pelele hodok. Mana bisa kau ikuti langkahnya Surya Paloh, Muhaimin, ya siapa lagi itu, Heritano, ya kan, Bapak Prabowo, orang-orang berduit itu semua. Kau siapa? Samanya kita, sama-sama nggak berduit. Itu dia, ya. Oke lah dulu, ya sebentar aku bilang sama kalian, ya, jangan pernah terima yang namanya calon gubernur model gratisan. Jangan mau. Banyak kali kalian diperalat, serius. Gak usah mau. Oke lah ya dulu ya. Salam Perbelak, salam NKRI harga mati.